Bisa bikin apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Waalaikumsalam Muhammad. warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Zakir Lahabu. Saya ingin memaparkan desain dari bangunan sederhana yang saya telah desain. Em, untuk bangunan sederhana yang saya ambil yaitu tempat wudhu. Tempat wudhu merupakan fasilitas sanitasi utama yang krusial pada bangunan publik keagamaan seperti masjid maupun musola dan untuk Di-share fungsi. materinya, Kenapa, Pak? di-share materinya, di-share materinya. Tayangkan. Baik. Em, Tempat wudhu merupakan fasilitas sanitasi utama yang krusial pada bangunan publik keagamaan seperti masjid maupun musola dan untuk fungsinya yaitu mensucikan diri dari hadas dan kotoran sebelum beribadah. Tujuan perancangan desain saya yaitu merancang zonasi ruang yang tegas, mewujudkan desain bangunan yang memisahkan secara fisik antara area kotor dan area suci. Gunanya untuk menghindari kontaminasi najis. Materinya Mewujudkan, di-share materinya, di-share presentasinya, presentasi di-share. iya Pak. Yaitu tempat wudhu merupakan sanitasi utama yang krusial pada bangunan publik keagamaan seperti masjid maupun musola dan untuk fungsinya untuk mensucikan diri dari hadas dan kotoran sebelum beribadah. Tujuan perancangan desain saya merancang zonasi ruang yang tegas, mewujudkan desain bangunan yang memisahkan secara fisik antara area kotor dan area suci. Gunanya untuk menghindari kontaminasi najis. Mewujudkan desain yang inklusif dan aman. Menyediakan fasilitas wudhu dan toilet khusus yang ergonomis serta aman bagi pengguna kebutuhan khusus, lansia dan anak-anak melalui pemilihan material lantai anti-slip. Untuk untuk profil singkatnya, analis program ruang, identifikasi penggunanya terdiri dari jamaah pria, jamaah wanita, marbot, dan pengguna umum. Jamaah jamaah pria termasuk pengguna utama dan jamaah wanita juga. Untuk marbot tugasnya untuk berperan sebagai pengelola atau bersih-bersih. Dan untuk pengguna umum
yaitu pengguna tambahan, ya entah mahasiswa atau masyarakat sekitar yang ingin membersihkan kotoran atau untuk mencuci tangan gitu. Untuk kegiatan dari jamaah pria itu datang sebelum sholat dan menggunakan tempat air wudhu atau toilet. Dan untuk side plan saya, dan ini untuk side plan saya terdiri beberapa objek, yaitu parkiran, pohon, gazebo, dan toren air. Dan saya menambahkan drainase dan akses masuk dan taman kecil di area depan pintu masuk bangunan. Dan untuk layout saya seperti begini, Pak. Dan ini untuk denah dari bangunan saya, yaitu eh, bagian A ditandai untuk ruang publik untuk area melepas alas kaki dan untuk tempat duduk tunggu. Bagian B itu ditandai untuk ruang semi privat, ruang tempat wudhu pria. Dan untuk bagian C ditandai untuk ruang privat, ruang wudhu wanita. Dan untuk D itu ruang privat ditandai untuk ruang privat yaitu WC. Dan ini tampak depan dari bangunan saya. Saya memilih atap yang miring dan menambahkan beberapa ventilasi agar pencahayaan dan udara masuk. Dan ini tampak samping kiri saya terlihat beberapa toren air, dua buah toren air yang bertujuan untuk mengalirkan air bersih keran. Untuk tampak samping kanan saya menambahkan ventilasi juga dan ada beberapa taman di area tengah, Pak. Dan ini untuk potongan AA dari bangunan saya. Dan ini untuk potongan BB dari bangunan saya, Pak. Dan ini perspektif eksterior. Saya mengambil perspektif 1 titik hilang, Pak. Dan ini rencana detail fondasi dari dana saya, Pak.
Oke, baik. Segitu saja, Pak. Soalnya ada beberapa juga yang saya belum sempat saya tambahkan, Pak. Dan belum sempat selesai tugasnya, Pak. Ya, oke. Kalau saya lihat sih rata-rata kalian ini kurang siap di gambar-gambar ininya ya, pradesain ya, dia datang potongan perspektif. Seharusnya itu bisa lebih maksimal lagi, misalnya diwarnai ya, terus keterangan-keterangan dilengkapi gitu. Padahal kan sebetulnya waktunya kan banyak ya. Coba lihat Dena, Ini, Pak. ya. Jadi di sini tempat wudhu yang itu toilet ya. Nah, di sebelahnya toilet itu ruangan apa itu? Yang ini, Pak. Iya, dengan ini apa nih? Ruangan apa itu? Hmm, Itu hanya ruang kosong, Pak. Terus kayak sudut begitu, Harusnya Pak. nggak bisa ada ruang kosong. Kalau di ini ya, di desain itu jangan sampai ada ruang kosong yang tidak ada fungsinya. Semua bagian ruangan itu harus bisa berfungsi. Oh iya, Pak. Nah, ya, oke. Terus apa namanya? Ukurannya juga ya. Kalau ini berapa sih ukuran lebar ini toiletnya ini? Bisa di zoom Oh, lagi. Terus zoom lagi terus. Ini saya mau lihat yang ini nih. ini. Nah ini ya. Ini lebar ini berapa ini? Itu 1 senti, 1 senti kalau nggak salah, Pak. Lebar ukuran sebenarnya berapa? Ukurannya standarnya 2. Iya, 2, Pak. Berapa? Oh ya, masih Deva masih ada di situ. Deh, Pak, deh, Pak. Deh, Pak. Papa, Suruh ambil berita acara ujian di admin ya, ambil akan memberitakan lagi ujian mundial. Di bawah, Pak. di admin Di bawah. Pak, di di Bu Ayu, bawah, Pak. Di lantai 1, Pak. Di lantai 1. lantai 3, di Bu admin, Bu Ayu, Oh, lantai 3. oh, lantai 3. Ya itu jadi berapa di situ ukuran sebenarnya? Itu sebenarnya kalau nggak salah 2, Pak. Kalau untuk toilet. Dua apa? Dua apa? 2 senti. Kalau di Ukuran sebenarnya. iya, Masa toilet 2 satu cm satu kali. ukuran yang sebenarnya, ukuran di lapangan. Oh, di lapangan, Pak. Eh,
200 cm kalau nggak salah. 2 meter. Iya, 2 meter, Pak. Lebarnya ini 2 meter. Iya, Pak. Ini 2 meter. Kalau dari gambar saya lihat nggak mungkin 2 meter itu. Kalau 2 meter ini ketebalan ini berapa nih? Oh, itu saya ambil Dia nol akan koma lebih dari empat 15. Standar itu kan dia 15 cm kalau ukuran yang sebenarnya kan. Iya. Ukuran di lapangan itu 15 cm. Kalau itu 2 meter nggak mungkin itu. Total ini berapa? Coba zoom out lagi. Yang ini berapa nih? Itu 600, Pak. Kalau satu banding 50. 6 berapa? 6 meter. 600, Pak. Iya, 6 Iya 6 meter. meter. Iya. Nah kalau memang begitu ya oke lah. Misalnya itu 2 meter di situ. Itu pun sebenarnya 2 meter terlalu besar ya untuk standar toilet ya. Coba di ini lagi, di zoom lagi. Perbesar bagian ini. Nah ini ya. Ini skalanya berapa nih? Skala berapa? Skala gambarnya. Skala, ini gambarnya skala 1 banding 50, Pak. Jadi kalau ini 2 meter, ya perbandingannya ini ya. Iya. Kalau ini 2 meter, kalau lihat dari perbandingan ini ya, ini kurang lebih 1 per, ini aja misalnya saya bagi. Kurang lebih dia seperempat ya, ketebalan dinding seperempat dari 2 meter. Seperempat dari 2 meter ya, 200 bagi 4, itu sama dengan 50. Artinya itu 50 cm. Nggak mungkin tembok tebal 50 cm. Jadi kalau saya bilang ini ketebalan ini gambar temboknya, dindingnya. Kamu ambil tuh berapa berapa senti di gambar? Kalau di gambar saya ambil 0,4 mili, Pak. 0,4 mili. Iya, Pak. Terus ininya berapa? Berapa berapa senti ini? Kalau itu saya udah sempat hitung, Pak. Soalnya saya sudah jumlahkan dari ujung sini sampai ujung sini, Pak. Ini saya kasih merah Jadi ini dia berapa senti? kalau yang di situ dia ini Di 0,5. kertas ini berapa senti dia? Nah, gambar di kertas ini berapa senti? Ya, berapa? 1,8, 1,8, 1,8 1,6. senti. Iya, Pak. Sekarang gini, kalau dia skalanya 150 ya. Kalau ini kamu gambar 0,4, 0,4 kali 50 berapa? 20, Pak. Berapa? Ya, 20, 20, Pak. 20. Jadi tembok itu dia 20 cm dindingnya itu. Ya, tebalan. Terus udah gitu ini kamu gambar ini berapa? 1,8. Iya, Pak. 1,8 kali 50 berapa?
90 90. Pak. 60 cm itu berapa? Kamu bilang Kenapa kan Pak? 2 meter kan? Kenapa Pak? Ya itu kan jadi 90 cm. Kamu bilang kan 2 meter. Ya jadi ininya masih ngaco nih gambarnya ya. Di skala terutama di skala dan apa namanya ukuran-ukurannya itu. Kalau betul ini 250 ya. Kalau betul ini 50 skalanya. Jadi yang ini harusnya di kertas dia jadi berapa senti itu? Kalau dia 2 meter, 2 meter ya, 200 sentimeter dibagi 50 berapa? 4 Pak. Artinya 4 di situ cm kamu Pak. gambar harus 4 sentimeter. Ya, kamu gambar itu harus 4 sentimeter ya. Terus ketebalan dinding pun kalau dia 50 sekali 50 berarti 150 bagi 50 berapa? Berapa Pak? Kalau dia eh, ketebalan 15, kalau dia ketebalan 15 sentimeter ya. Ini ya jadi harusnya dia gambar di kertasnya itu 15 bagi 50. Berapa itu? 0,3 Iya, 0,3 apa? mili Pak. Senti ya. Oh, Jadi 3 senti. mili. Jadi gitu. Dinding 3 mili, lalu jarak yang dia 4 sentimeter itu. Yang betulnya begitu. Nah, kalau saya lihat ini proporsinya salah dia. Tebalan dindingnya. Oke. Jadi ini juga ya. Jadi ini harusnya nggak boleh ada yang namanya ruang-ruang kosong. Harus ada namanya itu. Terus udah gitu ini jadi berapa? Tinggal berapa sisanya? Untuk orang apa di situ? Orang ngumpet sembunyi di situ. Oke, terus tampaknya coba. Ini Pak. Nah ini juga tampaknya itu kan kayak tampak tambah konsep begini ya. Ya, kalau kalau sudah hasil akhir begini harusnya dia sudah di finishing ya, sudah render, kasih warna, pembayangan ya. Ada bayangan-bayangan, pembayangan itu supaya kelihatan apa namanya? Hidup lebih hidup gambarnya itu. Terus ya harusnya di bagian misalnya di bagian atas kayak di sini ya ini harusnya dikasih langit di sini gitu ya. Si arsiran langit. Jadi supaya lebih hidup dia gambarnya. Terus potongan coba. Ini, Pak. Ya, potongannya juga nih masih potongan ini ya struktur maksudnya bukan potongan arsitektur. Kalau potongan arsitektural ya ini nggak usah ada arsiran ya.
Jadi sebetulnya kalau mau digambar itu, jadi dibuat ini tebal-tebal di sini, gitu ya. Jadi biar kelihatan dia gambar arsitektural, nggak usah diarsir. Terus juga diwarna, coba perspektifnya. Gitu. Ini juga kurang ini ya, kurang representatif. Terus titik hilangnya juga di mana titik hilangnya? Ini ke sana, ini ke sini, nggak ketemu dia titik hilangnya itu. Ya, harusnya dikasih gambar gambar orang gitu kan. Sini misalnya ada apa? Dikasih arsiran, ya, langit. Ya, dibuat gambarnya jadi bagus lah harusnya ya. Jadi kesannya ini sama sekali kurang apa namanya? Kurang mengatur waktu. Kalian tuh waktunya banyak sebetulnya. Jadi seharusnya ini gambarnya masih bisa lebih lebih maksimal lagi gitu. Coba detail. Nah, kalau dia gambar-gambar detail ya ini wajib dia notasinya lengkap, ukuran-ukuran ya. Terus detail yang lainnya. Yang lainnya ada, cuman belum ketebal, Pak. Jadi saya lupa menambahkan ya, Kak. Ya, tinggal difoto itu. Jadi makanya kalau sudah selesai gambar langsung cepat-cepat difoto. Jadi pada saat dibutuhkan ya tinggal digabung-gabung. Utilitas tidak ada Nggak ada, gambar-gambar Pak. utilitasnya. Oke, kamu tutup saja, stop share terus tutup presentasi. Oke, baik. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.